Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Ke Mas Gulo dari Pati. Setelah DPRD sepakat membentuk pansus, kira-kira seberapa sabar masyarakat Pati menunggu proses konstitusional DPRD, Mas Gulo? Tadi beberapa peserta ASI merasa bahwa untuk sementara dulu kita serahkan kepada partai DPRD yang telah membentuk pansus. Tetapi harapannya adalah jangan terlalu lama. Jika terlalu lama, pasti mereka akan turun lagi ke lapangan untuk berdemo. Dan saya berpikir bahwa proses untuk sampai kepada impeachment Bupati itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena setelah dilakukan misalnya hasil pansus, itu kan harus dikirim ke Mahkamah Agung dulu. Berapa lama prosesnya itu. Setelah itu dikirim lagi kepada, ya kalau setuju Mahkamah Agung bahwa itu ada pelanggaran konstitusi misalnya. Kalau tidak, kan kembali kepada DPR dan dia nggak bisa apa-apa. Nah saya pikir adalah bola panas masih besar sekali di Pati. Kalau Partai Gerindra tidak mengambil alih, maka Pati akan menjadi kacau balau. Ini hanya sebagai catatan bagi saya sebagai tim advokasinya. Baik Mas Gulo. Prof. Fedi, saya ingin Prof. Fedi memberikan catatan ya soal 80 tahun kemerdekaan dan masa depan demokrasi Indonesia. Menurut Anda seperti apa sebetulnya? Jadi begini, kalau dikatakan merdeka dari asing, ya untuk sebagian besar iyalah, kan tidak ada negara yang sama sekali bebas dari pengaruh asing. Tetapi jelas-jelas kita tidak merdeka dari yang saya sebut sebagai oligarki. Oligarki itu adalah persekongkolan antara politik birokrasi dan bisnis besar untuk menguasai sumber daya dan institusi publik untuk keuntungan pribadinya. Nah, tadi itu disebut oleh Bu Bivitri dan dalam perdebatan dengan Pak Kodari itu tentang peranan partai politik dan reformasi dalam partai politik. Persoalannya menurut saya Bu Bivitri, partai politik besar kita semuanya dikuasai oleh oligarki. Oleh oligarki. Bahkan kalau mau dikatakan, semua pemerintahan Indonesia dari zaman Soeharto sampai Prabowo sekarang ini, termasuk Jokowi, Megawati dan sebagainya, adalah pemerintahan yang didominasi oleh oligarki. Jadi Pak Media mengharapkan keadilan sosial dari pemerintahan-pemerintahan seperti ini sebetulnya sangat sulit. Nonsen. Karena mereka itu sebetulnya hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, yaitu oligarki tersebut, dan kebiasaannya itu tidak mewakili kepentingan rakyat secara umum. Jadi Pak Kodari tadi sebut tentang keadilan, kita lihat bahwa kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia sekarang ini ya lebih tinggi daripada 40 tahun yang lalu. Ya, mau pajak dan mekanisme macam apa yang disebut Pak Kodari tadi itu, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di Indonesia setelah 80 tahun merdeka itu lebih terpusat di kalangan segelintir orang. Dan di bawah Presiden Prabowo ini, saya pikir ini akan semakin terpusat, sehingga kalau dikatakan demokrasi Indonesia masa depannya seperti apa, menurut saya suram. Baik, suram, Prof. Fedi. Bibip. Jadi Anda gimana? Apakah kita betul-betul sudah merdeka dan gimana akan lebih merdeka lagi sebetulnya sekarang ini? Ya kalau dibilang itu tadi ya, kalau merdeka kita maknai sekedar kemerdekaan dari penjajahan, ya. Tapi kan kemerdekaan dalam bentuk lain yang merdeka dari korupsi, merdeka untuk berpendapat, bahkan merdeka untuk beragama. Saya baru dengar lagi beberapa tekanan pada kelompok-kelompok minoritas agama. Itu semua belum terjadi. Saya menyambungkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Fedi Hadis tadi. Saya setuju bahwa ini ada masalah dengan oligarki. Dan saya ingin menambahkan satu catatan lagi pada pemerintahan yang sekarang, ini sudah 80 tahun kemerdekaan kita. Mari ketika membuat kebijakan, terlepas dari oligarkinya masih menguat begitu ya, tapi yang juga dikemukakan selalu adalah kebijakannya berdasarkan ilusi-ilusi nih, bukan berdasarkan data. Jadi mana data ekonominya, malah ternyata katanya ada manipulasi dengan data dari Badan Pusat Statistik. Jadi saya kira ke depannya yang diharapkan adalah benar-benar ada suatu upaya untuk memerdekakan itu bukan hanya dengan ilusi-ilusi illusion of grandeur gitu ya. Kita bangsa besar dan sebagainya. Bukan hanya itu. Konkretnya warga yang sehari-hari harus berjuang untuk hidup, bagaimana gap yang disebutkan oleh Prof. Fedi Hadis tadi sangat terasa sekarang antara yang paling kaya dengan yang miskin.
miskin. Media, jadi Anda gimana memaknai kemerdekaan 80 tahun ini sebenarnya? Sekarang umur saya 35-36 Mas. Dan saya memilih kita nggak boleh pesimis. Kita harus seperti masyarakat Pati. Kalau ada ketidakadilan, termasuk soal urusan perpajakan, kita lawan. Besok akan ada putusan GR yang kami sampaikan masyarakat sipil terkait PPN Mas. PPN itu pajak regresif dan kemungkinan besok kita kalah. Nanti kita saksikan putusan MK. Tapi kita lawan ketidakadilan ini karena itu jalan satu-satunya. Tadi Prof. Fedi menyampaikan, faktanya hari ini saya hitung sendiri 50 orang terkaya Indonesia itu punya aset kekayaan setara 50 juta masyarakat Indonesia. Itu ironis sekali. Dan mereka ini menikmati royalti pajak, menikmati celah pajak dan mereka tidak bayar pajak signifikan. Apa yang terjadi di Pati tidak akan terjadi kalau orang super kaya ini bayar pajak dengan benar. Dan itu tidak akan terjadi dan ini harus kita perjuangkan bersama. Mas Kodari, silakan direspon. Ya, saya kira Pak Prabowo berusaha dengan sangat konkret ya, baik pada tingkat bukan hanya niatan tapi juga sistem orang, anggaran, institusi semua digerakkan. MBG contohnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas SDM kita supaya jangan stunting, supaya IQ-nya bagus. Kemudian untuk aspek kesehatan lainnya misalnya dibangun rumah sakit 66 dari tipe D jadi tipe C. Lalu ada cek kesehatan gratis. Ini Pak Prabowo ini sedang memerdekakan bangsa Indonesia dari segi kesehatan. Lalu kemudian dari segi pendidikan, tadi saya sudah sebutkan bagaimana yang desil 10 itu diberikan akses supaya masa depan mereka itu menjadi cerah ya. Yang tadinya tidak punya harapan menjadi punya harapan. Kemudian dari perumahan juga ada upaya yang luar biasa untuk bisa meningkatkan anggaran dan pembangunan agar rumah-rumah menjadi lebih banyak. Jadi saya kira Pak Prabowo ini temanya itu adalah satu kedaulatan negara, kita mandiri secara pangan, mandiri secara energi dan seterusnya, tapi juga keberpihakan yang sangat besar kepada rakyat menengah ke bawah. Begini kalau saya melihat ya, memang kita semua struktur masyarakat itu dia bentuknya nggak mungkin rata betul ya begini, tapi kesenjangan atau jaraknya itu harus dipangkas ya, dan saya yakin bahwa itu yang sedang diusahakan oleh Pak Prabowo sekarang dan akan datang. Harus sabar lah ya. Berproses. Oke, makasih Mas Kodari, media, Bibip, Prof. Fedi Hadis, dan Mas Gulo telah bergabung di satu meja The Forum. 80 tahun setelah proklamasi dikumandangkan, bangsa ini masih menemukan pejabat yang sewenang-wenang. Tentunya ada juga yang baik. Pejabat yang tak mendengar suara rakyat, tentunya ada juga yang mendengar. Tapi korupsi yang juga kian membudaya. Di Kolaka Timur seorang bupati ditangkap KPK. Di Pati seorang bupati arogan diminta mundur rakyatnya. Di Kementerian Agama mantan menteri disekal ke luar negeri. Di DPR mayoritas anggota Komisi Perbankan terima dana CSR Bank Indonesia. Apakah ini buah kemerdekaan? Ataukah kemerdekaan telah dikorupsi? Menjadi alat mempertahankan kuasa dan menumpuk kekayaan dengan berbagai pungutan apapun namanya, pajak, royalti. Bung Hatta pernah mengingatkan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tapi jembatan emas menuju keadilan sosial. Saatnya pemimpin berempati dengan beban rakyat, lebih elegan dalam memberi pernyataan. Elit mungkin merasakan kemerdekaan, sementara rakyat tetap merasa terjajah oleh kemiskinan, korupsi dan ketidakadilan hukum. Saya Budiman Tanurojo, ini satu meja The Forum, tempat kita tak boleh diam ketika nurani dan republik sedang diuji. Terima kasih dan sampai jumpa, tetap di Kompas TV dan saksikan Kompas Malam.